Halo sobat, kali ini saya akan menyajikan cerita yang berasal dari Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi yang terdapat di Indonesia, yang merupakan bagian dari Kepulauan Kalimantan. Kalimantan adalah pulau terluar dan terbesar di Indonesia. Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat adalah Pontianak. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.3070 km pada tahun 2024. Populasi penduduk Kalimantan Barat mencapai 5.696.000 jiwa. Di Kalimantan Barat, jenis fauna yang terkenal adalah burung enggan, yang dianggap sakral oleh masyarakat Dayak. Jenis flora resmi adalah tengkawang tungkul. Daftar kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, di antaranya adalah Provinsi Kalimantan Barat memiliki 14 kabupaten serta 2 kota dengan ibu kotanya, Kota Pontianak. Berikut daftar kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Barat. Untuk kabupaten atau kota, di antaranya Kabupaten Bengkayang dengan ibu kota Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu dengan ibu kotanya Putu Sibau, Kabupaten Kayong Utara ibu kotanya Sukadana, Kabupaten Ketapang ibu kota Ketapang, Kabupaten Kuburaya ibu kota Sungai Raya, Kabupaten Landak ibu kota Ngabang, Kabupaten Melawi ibu kota Nangapino, Kabupaten Mempawah ibu kota Mempawah, Kabupaten Sambas ibu kota Sambas, Kabupaten Sanggau ibu kota Sanggau, Kapuas Kabupaten Sekadau ibu kota Sekadau, Kabupaten Sintang ibu kota Sintang, Kota Pontianak ibu kotanya Pontianak, Kota Singkawang ibu kota Singkawang. Di Kalimantan Barat terdapat cerita legenda secara turun-temurun. Berikut kisahnya. Pada zaman dahulu kala di suatu perkampungan hiduplah seorang ibu dengan anak perempuan bernama Darmi. Saat Darmi masih kecil, mereka hidup berkecukupan, namun setelah ayahnya meninggal, mereka harus bekerja keras di ladang mereka, karena setiap hari bekerja di ladang kulit. Tubuh dari kilap berat tubuhnya dilakukannya demi putri semata wayangnya. Putrinya itu malas dan dia tidak mau membantu ibunya bekerja di rumah ataupun di ladang. Kerjanya setiap hari hanya berjalan, dan dia juga enggan keluar rumah. Dan saat musim panen, ibunya berkata pada anaknya, "Nak, bisakah kamu bantu ibu memasak hari ini?" "Nak, ibu tidak bisa lakukan." "Dan maukah kamu mengantarkan ibu ke ladang?" Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut, lalu ia menjawab ibunya, "Kalau aku mengantar makanan, aku lelah, ibu." Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih, merasa anaknya tidak mau bantu, dan ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Dia akan menjualnya ke pasar. Ia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sama meminum air kendi yang dibawanya. Ia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolonglah, ubahlah anakku dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya di sana, ada makanan yang dari tadi ia sudah menyuruh untuk memasak. Keesokan harinya ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar untuk menjual hasil panen. Untuk ke pasar, ibunya tentu memerlukan bantuan tenaga Darmi untuk membawa hasil panen. Lalu ibunya mengajak Darmi ke pasar untuk membantu bawa hasil panen yang akan dijual. Darmi berkata, "Apalagi aduh, aku gak bisa membayangkan kulitku yang bersih." Ikutan akhirnya ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ada itu. Sorenya ibu Darmi membawa uang hasil panen tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang. Ibu Darmi berkata, "Ibu belikan, tapi kamu harus ikut." Tapi Darmi tetap tidak mau bantu ibunya. Lalu ibunya pergi ke pasar, tapi Darmi berbisik kepada ibunya, "Ibu di belakangku saja." "Kenapa Darmi?" "Pokoknya ibu jalan di belakangku, aku sebenarnya malu berjalan bersama-sama." Ibu yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" Teman Darmi dengan pandangan bertanya dia,
"Siapa Darmi ibumu ya?" Darmi yang malu dan tak ingin temannya tahu jika dia punya ibu yang kotor, rusuh, dan jelek segera menjawab pertanyaan temannya. "Oh, pembantuku itu, dia kerja denganku, dia hanya pembantuku." Mendengarnya jawaban Darmi, dalam hati mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Mereka bertanya, "Kau mau kemana?" Darmi, "Mau ke pasar ya." "Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu?" Mendengar pertanyaan temannya itu, Darmi menjawab, "Bukan. Dia bukan ibuku, dia pembantuku." Mendengar jawaban anaknya itu, ibu Darmi semakin sedih dan sangat sedih. Dia berpikiran, mengapa begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu, namun sebagai seorang ibu sekuat tenaga. Dia berusaha menahan kesedihannya itu sampailah Darmi dan ibunya di depan pasar. Saat mereka akan memasuki pasar lagi-lagi, Darmi bertemu temannya yang lain. Temannya berkata, "Tumben Darmi, kamu pergi ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu itu?" Lagi-lagi Darmi menjawab, "Itu pembantuku." Mendengar jawaban anaknya itu, ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya dan terus berlinang. Tak tahan lagi dengan perkataan jawaban anaknya itu, dia pun berdoa dalam hati supaya Jubata atau Tuhan memberi balasan yang setimpal kepada Darmi, anak satu-satunya. Sedikit demi sedikit doa ibunya terkabul. Darmi menjadi batu menangis. Ia berkata kepada ibunya, "Maafkan aku ibu atas semua perlakuanku terhadap ibu." Sambil menangis meminta ampun, dan ibunya, "Sayang, semua tak bisa kembali." Darmi kembali kepada wujud manusia. Ia tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman akibat perbuatannya kepada ibunya yang sudah merawat dan menjaganya dari lahir hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tepi hingga sekarang itu masih ada di Kalimantan Barat, dinamakan batu menangis. Demikianlah kisah legenda batu menangis yang berasal dari Kalimantan Barat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.